Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, wa qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin amin ya Allah ya karim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita masih diluangkan waktu, diberi kepanjangan umur dan kelapangan waktu untuk mempelajari kembali tentang kitab Matan Al-Jurmiyah. Yang dimana teman-teman, pada kesempatan kali ini pembahasan kita sudah sampai ke bab ma'rifah alamatil i'rab, bahagian yang ketiga teman-teman. Langsung saja kita masuk ke kita. Di sini kita mendapati sebuah teks. Teks ini akan kita bacakan terlebih dahulu teman-teman. Walil khafdi salasu alamatin al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Dan bagi khafat itu ada 3 pertanda. Yang pertama adalah kasrah, yang kedua adalah huruf ya, yang ketiga adalah berbaris fathah. Fa ammal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil ismil mufradil munsarifi wa jam'it taksiril munsarifi wa jam'il muannatsis salimi. Maka adapun kasrah itu adalah pertanda bagi khafat pada 3 tempat. Pada isim mufrad yang bertanwin dan jamak taksir yang bertanwin dan jamak muannatsis salim. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a fil asma'il khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Dan adapun huruf ya itu adalah pertanda bagi khafat pada 3 tempat. Pada asma'ul khamsah ataupun isim-isim yang 5, wa fit tasniyati wal jam'i, dan tasniyah dan jamak. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Dan adapun fathah itu adalah pertanda bagi khafat pada isim yang tidak bertanwin teman-teman. Lanjut. Alamat khafat itu juga dikatakan pertanda ataupun pertanda bagi khafat teman-teman. Yang dimana pertanda khafat ini ada 3. Salah satunya adalah kasrah. Kasrah ini menempati 3 tempat teman-teman. Kasrah ini adalah pertanda bagi khafat yang asal. Sedangkan ya dan fathah ini adalah pertanda bagi khafat sebagai niyabah. Apa itu niyabah? Niyabah itu adalah sebagai pengganti ataupun perwakilan daripada kasrah teman-teman. Dan kasrah ini tadi menempati 3 tempat. Tempat yang pertama yang ia tempati adalah isim mufrad yang munsharif. Apa itu isim mufrad yang munsharif? Kata tunggal ataupun kata benda yang menunjukkan satu yang bertanwin. Contohnya, marartu bi Zaidin. Kalimat Zaidin ini teman-teman adalah isim mufrad. Maksudnya itu kalimat yang menunjukkan satu. Di sini adalah hanya 1 orang yang bernama si Zaid, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Maka ini dikatakanlah ia isim mufrad teman-teman. Dan isim mufrad yang di sini itu adalah munsharif. Apa itu munsharif? Munsharif adalah bertanwin. Nah, coba kita perhatikan barisnya teman-teman. Huruf dal ini mempunyai baris. Barisnya itu adalah kasrah ataupun baris di bawah teman-teman. Dan baris kasrah ini adalah munsharif ataupun bertanwin. Dan kasrah yang bertanwin ini adalah sebagai pertanda bagi khafat ketika isim mufrad teman-teman. Contoh yang kedua, kata batu bil qalami. Kalimat al-qalami ini adalah isim mufrad teman-teman. Aku telah menulis dengan 1 pena. Jadi kalimat yang menunjukkan 1 ini 1 pena, maka dikatakanlah ya isim mufrad. Dan al-qalami ini pun juga munsharif. Maksudnya adalah dia itu menerima tanwin. Loh, kenapa di sini dia itu tidak kita tanwinkan? Jadi timbul pertanyaan bagi kita teman-teman, kenapa dia itu tidak kita tanwinkan?
Alasannya adalah karena isim yang kita jumpai di sini dia itu beralif lam. Apabila ada isim yang beralif lam, maka batallah tanwin padanya. Ini bil atau al qalamu. Di sini contohnya teman-teman, bil qalami. Di sini ada alif lamnya, maka batallah tanwin padanya. Jika seandainya dia itu tidak mempunyai alif lam, maka dia itu bisa kita tanwinkan teman-teman menjadi biqalamin. Dia itu menjadi tanwin jika tidak ada alif lam. Jadi isim ataupun kalimat al-qalami ini teman-teman, dia adalah munsorif, maksudnya adalah menerima tanwin. Walaupun di sini dia itu tidak bertanwin kita buat, ini tetap bahwasanya baris kasrah yang kita jumpai di sini adalah sebagai pertanda bagi khafat. Ya, selanjutnya teman-teman, tempat yang ditempati oleh kasrah adalah jamak taksir munsorif. Kalimat yang menunjukkan banyak yang bertanwin. Nahu contohnya marartu birijalin. Kalimat rijalin ini adalah jamak taksir yang menunjukkan banyak, yang telah berubah dari bentuk mufradnya. Kan jamak taksir itu adalah kalimat yang telah berubah dari bentuk mufradnya. Ma taghayyara an bina'i mufradihim. Rijalin ini adalah jamak taksir dari mufrad rajulun, satu orang laki-laki, sampai berijalin ini beberapa orang laki-laki. Dia itu munsorif, menerima tanwin. Mana tanwinnya? Ini pada huruf lam ini. Coba kita perhatikan, dia itu mempunyai baris atau mempunyai harokat. Dia itu berbaris kasrah. Kasrahnya ini teman-teman bertanwin. Maka kasrah yang bertanwin ini dikatakanlah munsorif di dalam ilmu nahwu. Dan kasrah yang bertanwin ini ataupun dikatakan munsorif ini adalah sebagai pertanda bagi khafat ketika jamak taksir teman-teman. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua adalah akhaztul uluma min kutubin. Aku telah mengambil ilmu dari beberapa buku ataupun dari beberapa kitab. Kalimat kutubin ini teman-teman adalah jamak taksir dari mufrad kitabun, satu buah buku ataupun satu buah kitab. Kutubin, ini menjadi beberapa kitab teman-teman ataupun beberapa buku. Coba kita perhatikan harokatnya ataupun barisnya teman-teman. Di sini kita perdapati bahwasanya dia itu adalah berbaris kasrah ataupun berbaris bawah. Dia itu munsorif, bertanwin. Maka baris kasrah yang munsorif ini ataupun bertanwin ini sebagai pertanda bagi khafat teman-teman ketika jamak taksir. Tempat yang ketiga yang ditempati oleh kasrah adalah jamak muannatsis salim. Apa itu jamak muannatsis salim? Kalimat yang menunjukkan banyak, tujuannya itu kepada perempuan. Contohnya adalah marartu bi muslimatin. Kalimat muslimatin ini adalah jamak muannatsis salim. Lalu kenapa kita tahu? Karena ada alif dan ta pada akhirnya. Gitu loh teman-teman. Jadi muslimatin ini tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu adalah jamak muannatsis salim. Kalimat yang menunjukkan banyak, tujuannya itu kepada perempuan. Cara mengetahui bahwasanya dia itu jamak muannatsis salim, ada alif dan ta pada akhirnya. Dan baris kasrah ataupun baris bawah yang kita perdapati di sini adalah sebagai pertanda bagi khafat. Lanjut teman-teman. Alamat khafat ataupun pertanda khafat dengan ya. Tadi kita membahas pertanda khafat dengan kasrah, sekarang dengan ya teman-teman. Maksudnya adalah huruf ya. Pertanda khafat dengan huruf ya ini menempati 3 tempat. Salah satunya adalah tasniyah. Apa itu tasniyah? Tasniyah itu adalah kalimat yang menunjukkan 2. Sedangkan mufrad tadi menunjukkan 1, jamak itu menunjukkan banyak, tasniyah itu menunjukkan 2 teman-teman. Contohnya adalah marartu bi zaidaini. Kalimat zaidaini ini adalah musanna ataupun tasniyah yang menunjukkan 2. Maksudnya adalah zaidaini ini 2 orang yang bernama si Zaid. Jadi kalimat yang menunjukkan 2 ini adalah dikatakanlah ia tasniyah ataupun musanna.
Lalu kenapa kita tahu ini tasniah? Karena ada ya dan nun pada akhirnya teman-teman. Jika ada ya dan nun, tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu adalah tasniyah ataupun musanna. Nah, coba kita perhatikan huruf iya-nya teman-teman. Maka huruf iya yang kita perhatikan di sini, yang kita lihat di sini ataupun yang kita pendapati di sini adalah sebagai pertanda bagi khafat ketika tasniyah. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua, jalastu fi baitaini. Kalimat baitaini ini adalah tasniyah ataupun musanna. Ya, yang kita pendapati di sini adalah sebagai pertanda bagi khafat. Tempat yang kedua yang ditempati oleh ya adalah jamak muzakkaris salim. Apa itu jamak muzakkaris salim? Kalimat yang menunjukkan banyak, tujuannya itu kepada laki-laki. Contohnya adalah marartu bi zaidina. Kalimat zaidina ini adalah sudah pasti, tidak diragukan lagi bahwasanya dia itu adalah jamak muzakkaris salim. Beberapa orang yang bernama si Zaid gitu loh. Maka zaidina ini adalah jamak muzakkaris salim. Kalimat yang menunjukkan banyak, tujuannya itu kepada laki-laki. Lalu kenapa kita tahu ini jamak muzakkaris salim? Karena ada ya dan nun pada akhirnya. Gitu loh teman-teman. Jadi tidak diragukan lagi bahwasanya di sini sudah ada pertanda ataupun kode, ada ya dan nun pada akhirnya. Coba kita perhatikan huruf ya-nya teman-teman. Pada huruf ya ini, sebelum nun ini ada huruf ya, maka ya yang kita lihat di sini, ya yang kita pendapati di sini adalah sebagai pertanda bagi khafat teman-teman. Selanjutnya adalah tempat yang ditempati oleh ya asmaul khamsah. Apa itu asmaul khamsah? Asmaul khamsah itu adalah isim-isim yang 5. Contohnya marartu bi abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ini dari abika teman-teman sampai zimalin ini adalah asmaul khamsah, yang dimana asmaul khamsah ini harus kita hafal. Kalimat abika, di sini kita pendapati ya, begitu juga dengan khi, mi, fi, zi. Ini adalah keseluruhannya ianya ini sebagai pertanda bagi khafat. Begitu loh teman-teman. Lanjut. Selanjutnya adalah pertanda khafat dengan fathah. Apa itu fathah? Fathah itu adalah baris di atas. Dan fathah ini menempati satu tempat. Apa yang ia tempati itu adalah isim yang tidak menerima tanwin. Contohnya marartu bi ahmada. Ahmada ini adalah ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak boleh kita tanwinkan. Lalu kenapa? Karena ada alasan tertentu teman-teman. Di dalam kitab Mutammimah Al-Jurmiyah, di situ diterangkannya ada beberapa alasan yang masuk kepada isim yang membatalkan tanwin kepadanya. Dia itu nggak boleh kita tanwinkan karena ada beberapa alasan. Ahmada ini adalah ismul ladzi la yansharif, yang tidak boleh kita tanwinkan. Maka fathah yang kita pendapati di sini pada huruf dal ini teman-teman, huruf yang terakhir di sini kita buat harokatnya adalah fathah. Maka fathah yang kita pendapati di sini adalah pertanda bagi khafat. Gitu loh teman-teman. Ini keseluruhan adalah pertanda bagi khafat. Jadi pertanda bagi khafat dengan kasrah ini yang asal. Sedangkan ya dan fathah ini adalah teman-teman, ada di sini kita pendapati ya dan fathah ini pengganti daripada kasrah ini sendiri. Karena kasrah yang asal ini ya dan fathah itu sebagai niabah, pengganti ataupun perwakilan daripada kasrah itu sendiri. Ya, alhamdulillah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita sudah selesai membahas pertanda bagi khafat. Bagi teman-teman yang belum paham tentang pembahasan pembelajaran kita ini, silahkan beri komentar di kolom komentar teman-teman. Insya Allah akan kita jawab di situ. Dan jika ada kesalahsampaian, jika ada kekurang sempurnaan, belum sempurna dalam penyampaian, tolong dimaafkan. Karena apa teman-teman? Karena manusia itu tak luput dari kesalahan dan kekurangan.
Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.